Ada satu undang-undang baru di Indonesia yang lagi heboh banget dibicarain, namanya Pasal 411. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya isi pasal ini dan yang paling penting, gimana cara kerjanya di dunia nyata. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Gampangnya, aturan ini bilang kalau semua hubungan seksual di luar nikah itu sekarang jadi tindak pidana. Wow, ini perubahan yang gede banget kan? Dan pastinya bikin banyak orang bertanya-tanya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya, ya kan? Soalnya baca judul berita itu satu hal, tapi ngerti gimana mekanisme hukum di baliknya itu soal lain. Dan ya itulah yang mau kita kupas tuntas sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Apa sih yang sebenarnya tertulis di dalam undang-undang ini? Kita lihat yuk larangan intinya di pasal 411. Nah, istilah hukum kuncinya itu perzinahan. Menurut pasal ini definisinya itu luas banget. Jadi, ini tuh mencakup setiap hubungan seksual yang dilakukan bukan sama suami atau istri yang sah. Artinya apa? Ini nggak cuma berlaku buat orang yang udah nikah terus selingkuh loh, tapi juga buat siapapun yang statusnya belum menikah. Terus kalau ada yang melanggar, hukumannya apa? Oke, di bagian kedua ini kita bakal bahas soal konsekuensi atau hukuman yang bisa dijatuhkan. Angkanya jelas ya, 1 tahun. Ini adalah hukuman penjara maksimal yang bisa dikenakan. Penting banget nih buat diingat, ini batas atasnya ya, bukan berarti otomatis dihukum segitu. Poin pentingnya begini, hukumannya itu ada dua pilihan. Bisa penjara, maksimal 1 tahun, atau bisa juga denda. Nah, dendanya ini masuk ke kategori 2, yang jumlahnya udah ada aturannya sendiri di dalam hukum. Sampai sini kedengarannya pasal ini tegas banget dan berlaku buat semua orang kan? Tapi tunggu dulu, ada satu detail krusial. Satu syarat yang benar-benar mengubah segalanya soal gimana hukum ini ditegakkan. Penasaran? Yuk kita lihat. Dan ini dia kuncinya. Penuntutan atau proses hukumnya itu enggak otomatis. Jadi, ini bukan berarti polisi bakal proaktif gitu aja nyari-nyari orang yang melanggar. Sama sekali bukan begitu cara kerjanya. Mekanisme hukum yang dipakai di sini namanya delik aduan. Gampangnya gini, proses hukum cuma bisa jalan kalau ada pengaduan resmi dari pihak tertentu. Jadi kalau nggak ada yang ngadu, ya nggak akan ada kasus, nggak akan ada penuntutan. Sesederhana itu. Nah, ini langsung nyambung ke pertanyaan paling penting kan. Kalau prosesnya tergantung aduan, terus siapa dong yang boleh ngadu? Jawabannya ternyata sangat-sangat spesifik. Hukumnya ngebagi orang yang dituduh jadi 2 kategori yang jelas berdasarkan status nikahnya. Kategori pertama buat orang yang udah menikah, dan kategori kedua buat yang belum menikah. Nah, aturan main soal siapa yang bisa ngadu itu beda buat masing-masing kategori ini. Aturannya super jelas dan nggak bisa ditawar. Kalau yang dituduh itu statusnya sudah menikah, yang bisa lapor hanya suami atau istrinya. Titik. Terus, kalau yang dituduh belum menikah, yang bisa lapor hanya orang tua atau anaknya. Nggak ada pihak lain yang boleh ikut campur. Bukan tetangga, bukan masyarakat umum, bukan juga polisi atas inisiatif sendiri. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Begini, kekuatan buat menjalankan pasal 411 ini ternyata bukan di tangan negara. Tapi, seperlunya 100% ada di tangan segelintir anggota keluarga yang spesifik, pasangan, orang tua, atau anak. Tanpa ada laporan dari mereka, pasal ini ibaratnya non-aktif. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Dengan menempatkan penegakan hukum di ranah yang sangat pribadi, yaitu keluarga, kira-kira gimana ya sistem delik aduan ini pada akhirnya bisa membentuk kehidupan privat kita sebagai warga negara? Ini pertanyaan besar yang menarik banget untuk kita renungkan bersama.